Pada suatu hari ada seorang jemaat yang datang kepada gembalanya. Dan dia berkata begini, Pak Pendeta, hari ini saya memutuskan untuk gak mau lagi ke gereja. Loh kenapa? Kata pendetanya. Capek Pak, saya di gereja ngeliat orang pada munafik semua. Loh gimana maksudnya? Lah dalam ibadah Pak, dalam ibadah aja banyak yang main HP. Loh lihat sebelahnya dia main HP gak? Ada yang main HP Pak. Kalau saya intip ngapain sih? Lagi scrolling Tokopedia Pak, Shopee, main gamenya Shopee, main gamenya Tokopedia. Lalu yang sebelah sana saya pikir lagi mencatat firman Tuhan. Lagi nonton TikTok Pak dia, scrolling TikTok. Yang sebelah kiri Pak saya lihat ngomong sendiri. Lihat sebelahnya, ada yang ngomong sendiri gak? Ngomong sendiri, gosip Pak mereka. Sampai akhirnya saya lihat ke belakang. Oh ada juga yang mendengarkan firman Tuhan. Lagi manggut-manggut. Ngantuk ternyata ya. Gimana Pak, orang satu ruangan kok katanya ibadah. Tapi gak ada yang ibadah Pak. Lalu si pendeta berkata, oke. Saya hargai pendapat kamu. Tapi sebelum kamu gak mau lagi ke gereja, coba kamu bawa segelas air, isi sampai penuh banget. Dan coba kamu keliling lagi ke ruang ibadah. Sambil pastikan bahwa air di gelas itu gak ada yang tumpah, satu tetes pun. Coba sama orang ini, dia bawa gelas, dia keliling. Waduh. Dan kembali ke Pak Pendeta. Pak, berhasil Pak. Tidak ada satupun air yang tumpah. Gak ada setetes pun yang tumpah. Bagus. Waktu kamu tadi keliling kedua kalinya sambil bawa gelas, kamu lihat gak orang main HP? Lihat gak orang lagi gosip ngomong sendiri? Lihat gak orang lagi ngantuk? Enggak Pak, kenapa? Karena saya fokus ngeliatin gelas saya. Supaya gelasnya gak tumpah. Saya gak sempat lihat yang lain. Nah itu, kalau ibadah ya fokus ke ibadahnya. Fokus memuji menyembah Tuhan. Fokus sama yang khotbah yang ganteng ini. Jangan sibuk lihat kanan kiri saudara. Wah, amin. Fokus sama ibadahnya. Dan selama 30 menit ke depan saya mohon saudara untuk fokus. Amin. Amin. Tapi ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Jangan nanti ada dari belakang bapak-bapak bawa gelas isi air. Lalu keliling ke depan mutar. Jangan ya. Intinya adalah fokuslah pada ibadahnya. Bukan kepada orang sekitar saudara. Amin. Amin. Yuk kita mau fokus. Kita baca Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita baca sekali lagi dengan lebih kompak, dengan lebih perlahan supaya ngeresep gitu ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini tema khotbah hari ini, ibadah yang sejati. Next slide. Saya tebalkan kata demi kemurahan Allah. Jadi ayat ini diawali dengan kata karena itu saudara-saudara. Berarti sebelumnya udah ada kata-kata yang lain. Yaitu pasal 1 sampai pasal 11. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Bapak Ibu kita harus sadar dulu, harus sepakat dulu, harus tahu dulu kemurahan Allah yang mana yang dibahas oleh Paulus di sini. Demi kemurahan Allah, demi kebaikan Allah. Karena kalau kita enggak memahami kebaikan Allah dalam hidup kita tidak mengetahui kemurahan Allah dalam hidup kita enggak bisa melangkah sampai mempunyai ibadah yang sejati. Apa kemurahan Allah itu? Kita baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan gratis, gretong, dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini kemurahan Allah itu. Inilah kebaikan Allah itu. Bahwa kita semua yang berdosa ini, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang sudah acak-adut amburadul ini, tapi oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini harus kita pahami sungguh-sungguh bahwa kita ini orang-orang yang sudah menerima kemurahan Allah. Katakan sama-sama, saya orang yang telah menerima kemurahan Allah. Haleluya. Nah, demi kemurahan Allah itulah, next slide-nya, Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Jadi dasarnya harus kemurahan Allah dulu, kemudian karena kemurahan Allah ini, aku menasihatkan kamu. Kata menasihatkan di situ, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan pakai kata menasihatkan ya, nasihat. Bapak Ibu Saudara kalau dinasehati itu dengan lemah lembut atau dengan marah-marah. Nasihati biasanya lemah lembut ya, dinasehati. Kamu jangan begitu, ya. Harusnya begini, ngomongnya lembut ya, kan nasihat. Tapi sebetulnya dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan menasihatkan itu, parakaleo, itu dalam struktur bahasa Yunaninya menggunakan bentuk orang pertama, tunggal, present, aktif, indikatif. Bingung ya? Apa bahasa awamnya? Bahasa awamnya kata menasihatkan itu harusnya tidak cuma menasihatkan, tapi mendesak. Kalau nasihat kan santai, jangan gitu ya, jangan diulangi. Enggak, ini mendesak saudara, ini memaksa. Harus sekarang, present, harus sekarang juga. Kata orang tunggal kepada setiap orang yang mendengarnya. Kepada setiap jemaat. Tidak cuman pemimpin, tidak cuman pelayan, tapi semua orang. Jadi Paulus, demi kemurahan Allah, aku mendesak kamu. Aku memaksa kamu. Setiap orang dari kamu, aku paksa hari ini juga. Present kan, hari ini juga. Harus ngapain? Next slide. Harus apa? Harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi perkara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Perkara kita punya ibadah yang sejati itu bukan besok, bukan minggu depan, bukan nanti-nanti dulu. Tapi sekarang juga. Dan siapa yang harus punya ibadah yang sejati? Kita semua. Coba lihat kanan kirinya. Bilang, ayo punya ibadah yang sejati. Loh kok lemas-lemas, pasti ngomong sama istrinya atau suaminya itu. Sungkan ngomongnya, ayo. Ayo lebih kompak lagi, kamu ayo harus punya ibadah yang sejati. Ini urgent saudara, harus dilakukan sekarang juga. Bahkan Paulus menggunakan perbandingan antara ibadah dalam perjanjian lama di bawah hukum Taurat dan ibadah dalam perjanjian baru di bawah hukum kasih karunia. Yaitu tentang persembahan. Membawa persembahan, membawa korban persembahan. Membawa persembahan kepada Allah. Sama-sama membawa persembahan. Ibadah itu membawa persembahan. Ibadah itu bahasa Ibraninya abad. Artinya bekerja. Bekerja melayani. Itu ibadah dalam bahasa Ibraninya. Abad. Bekerja melayani. Aktif. Jadi kalau saudara cuma duduk hari dilayani. Ibadah bukan? Ibadah kan menyembah Tuhan. Tapi harusnya aktif. Ibadah itu bukan pasif, bukan nerima. Tapi aktif. Nah sama-sama membawa persembahan kepada Allah.
Tapi ada yang beda dari tentang beribadah di PL dan PB. Perjanjian lama yang dipersembahkan adalah tubuh hewan. Betul ya? Tubuh hewan yang sempurna. Kalau saudara baca perjanjian lama, hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus tidak bercacat celah. Secara fisik dia sempurna. Ya, bulunya tidak boleh ketombean. Harus dikeramasin dulu. Kukunya harus rapi. Dibawa ke salon mani pedi. Tidak boleh sakit-sakitan. Tidak boleh pincang. Ada aturannya banyak. Hewan yang dipersembahkan kepada Allah. Dan ini juga yang membuat celah bagi imam-imam untuk membuat bisnis yang tidak benar. Saudara tahu di zaman itu, imam-imam itu sengaja kalau ada orang bawa hewannya sendiri untuk dikorbankan, membawanya ke bait suci, saat imam mengecek, ini nggak bisa ini, kenapa? Kurang wangi, misalkan gitu ya hewannya ya. Belum mandi nih hewannya nih, nggak bisa. Ini pakai yang sudah terlisensi, dikeluarkan hewan dari kandangnya si imam. Pakai yang ini, tapi harganya jauh lebih mahal. Jadi praktek korupsi zaman itu. Dan inilah yang Tuhan Yesus nggak suka dan dia menterbalikkan meja-meja di halaman bait suci Allah. Karena ada praktek-praktek yang nggak benar ini. Nah, yang dipersembahkan adalah tubuh hewan yang sempurna fisiknya dan sudah disembelih. Tubuh hewan mati yang sempurna fisiknya. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru yang dipersembahkan adalah tubuh manusianya. Tubuh manusia. Manusia yang hidup, bukannya mati. Dan bukan soal fisik manusianya, tapi kehidupan dari manusia. Itu yang dipersembahkan. Jadi kalau saudara merasa hidupmu kurang mancung, kulitmu kurang bersinar, tidak apa-apa saudara. Bukan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kehidupanmu, bukan tubuh fisikmu. Nah, dalam perjanjian lama, kita buka Keluaran 20. Tuhan mengajarkan bagaimana awalnya tentang cara beribadah. Keluaran 20 ayat 24. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah. Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu. Dan korban keselamatanmu. Kambing dombamu. Dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Jadi ibadah yang pertama awal-awal itu Tuhan bilang buatlah bagiku mezbah dari tanah. Lalu di atasnya diberikan korban, dipersembahkan korban-korban hewan yang sudah disembelih itu. Kalau sekarang gimana? Apakah saudara masih mau dengan tata cara perjanjian lama? Di depan gereja kita tumpuk-tumpuk tanah. Lalu Ko Rudi bawa kambing guling. Bawa sapi lada hitam. Bawa lamb chop gitu ya, dipersembahkan. Enggak saudara, itu perjanjian lama. Sebelum Kristus lahir, Kristus mati, dibangkitkan dan naik ke surga. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, kita masih pakai cara kayak gitu. Tapi enggak persis. Jadi yang diambil adalah gambaran dasarnya. Ada mezbah, ada korban persembahan. Ada mezbah, ada korban persembahan. Tapi di perjanjian baru, mezbahnya apa dong? Masa mau numpuk-numpuk tanah lagi? Kita baca yuk Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Kata Ibrani yang sama dipakai di Keluaran 20. Adamah. Di Kejadian 27, 2 ayat 27, Adamah. Tanah itu bahasa Ibrani-nya Adamah. Kita dan mezbah pertama yang Tuhan suruh buat punya elemen yang sama. Dari tanah. Saudara, kita ini mezbahnya Tuhan. Amin. Lalu apa yang dipersembahkan? Sapi lada hitam? Bukan. Kehidupan kita yang dipersembahkan.
Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Hidup kita yang menjadi sebuah persembahan itu. Tapi kalau sudah bilang, wah susah Pak, saya tetap mau kasih persembahan sapi, domba dan kambing. Gak apa-apa, bawa aja. Nanti Pak Gembala akan buka peternakan. Domba, sapi dan kambing. Dan hasilnya buat pengerja makan sate kambing, ya kan? Steak sapi dan sebagainya. Saudara, bayangkan bahwa sama-sama dari tanah. Apakah sebuah kebetulan? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang kebetulan. Sudah dibuat dengan detail oleh Tuhan. Sama-sama dari tanah. Kita ini adalah mezbah Tuhan. Dan di atas kita ada hidup kita, perbuatan-perbuatan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kita tahu hari ini bahwa beribadah kepada Tuhan itu tidak ditentukan dari tempat, hari, atau jam. Hari ini saudara beribadah, amin. Hari Minggu. Apakah hanya hari Minggu beribadahnya? Enggak saudara. Apakah hanya hari Rebo saat doa Rebo? Apakah hanya hari Sabtu saat doa Sabtu? Tidak saudara, beribadah berarti enggak cuma di hari Minggu, Rabu, dan Sabtu. Tapi setiap hari, di setiap tempat, di setiap waktu. Itu ibadah yang sejati. Karena kita kemana-mana bawa tubuh kita kan? Kita kemana-mana melakukan sesuatu. Saat kita melakukan sesuatu, itu otomatis kita persembahkan di hadapan Tuhan. Bayangkan, jika yang engkau lakukan itu kejijikan bagi Tuhan. Bayangkan jika yang engkau lakukan itu dosa. Apa yang kau persembahkan? Apa yang kau persembahkan? Kan kita nggak bisa milih, oh Tuhan yang mau aku persembahkan perbuatanku saat hari Minggu. Kehidupanku saat hari Minggu. Kalau hari Senin sampai Sabtu jangan Tuhan. Nggak jujur soalnya hidupnya. Gak bisa saudara, otomatis dipersembahkan. Karena ini mezbahnya. Pegang dada saudara, bilang ini mezbah Tuhan. Ini mezbah persembahan. Jadi kita gak bisa lagi hidup sembarangan, amin. Bilang sama sebelahnya, jangan hidup sembarangan ya. Dan dari sini kita baru sadar bahwa betapa sabarnya Tuhan kita. Betapa panjang sabar Tuhan itu. Di sini nggak ada yang sempurna kan hidupnya kan? Iyalah, saya juga nggak sempurna hidupnya. Banyak bikin salah, banyak bikin dosa. Saya bayangkan, saya pikirkan, saya renungkan ketika saya bikin dosa. Dan itu otomatis jadi persembahan saya sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak sabar, saya sudah dipetir dari sejak dulu kala. Jeder gitu ya. Udah enggak bisa lu lah. Bohwat lah, jeder. Tapi Tuhan panjang sabar saudara. Meskipun yang kau persembahkan masih belum sempurna, Tuhan tetap mau terima. Tuhan beri kesempatan. Tuhan beri kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan Tuhan. Amin. Kita enggak bisa lagi sembarangan dengan hidup kita. Ayat selanjutnya, Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ibadah yang sejati itu ditandai dengan sebuah perubahan, saudara. Ditandai dengan tidak serupanya kita dengan dunia ini. Tidak serupa dengan dunia bukan berarti lalu bajunya harus beda. Warna bajunya harus tertentu, gaya rambutnya harus beda. Bukan, tapi yang berbeda adalah cara pikir kita. Kehidupan kita, perasaan kita, mindset kita harus diubah. Katakan amin. Itu yang diubah. Kalau penampilan mungkin sama. Penampilan mungkin kayak Yona rambutnya hijau, enggak apa-apa. Tapi mindsetnya beda.
Yang dinilai bukan fisiknya, tapi kehidupanmu. Dan itu harus dilakukan dengan pembaharuan budi, dengan pembaharuan proses. Dan semuanya itu ada prosesnya, ada perjalanannya. Namanya orang jalan, ada waktunya dia nyasar, ada waktunya dia kesandung, ada waktunya dia berbuat salah. Tidak apa-apa saudara. Tapi harusnya semakin hari semakin baik. Amin. Saudara tahu nggak kenapa Tuhan kasih karunia? Kenapa Tuhan kasih kita, beri kita kasih karunia? Sehingga kalau kita salah, bikin dosa, kita bisa minta ampun. Tuhan ampuni aku dan Tuhan ampuni. Lalu kita bisa berjalan lagi. Mulai berbuat lagi, mulai memperbaiki diri lagi. Karena kalau Tuhan nggak kasih kita kasih karunia, di antara kita semua nggak ada yang selamat sampai hari penghakiman. Karena semua orang pasti pernah bikin salah. Betul? Dan saat saudara diingatkan Tuhan tentang kesalahanmu, jangan lalu putus asa saudara. Jadi saya ini seringkali diingatkan Tuhan punya banyak sekali kelemahan-kelemahan. Banyak hal yang bahkan saya nggak sadari sebelumnya. Jadi gini, satu waktu saya itu merasa saya sudah tidak punya sakit hati sama orang. Setahu saya, seingat saya sudah mengampuni siapapun itu yang menurut saya bersalah pada saya. Sampai satu saat saya ada masalah dengan seseorang. Masalah kecil, masalah sepele, masalah yang mungkin kalau orang lihat, alah gitu doang. Tapi masalah itu tiba-tiba membuat hati saya meledak, saudara. Saya membayangkan bahwa saya punya sakit hati sama orang ini, saya punya timbulan sakit hati, kekecewaan sama orang ini. Lalu saya masukkan dalam sebuah peti besi, saya kunci dengan gembok yang banyak, dengan fingerprint gitu ya, pokoknya aman. Lalu saya sembunyikan dalam hati saya yang paling sudut, ujung gelap. Dan saya tutupi dengan hal-hal lain. Saya lupa bahwa saya masih punya sakit hati itu. Dan hari itu karena hal yang sepele, peti itu meledak saudara, jeder. Dan sudah tahu semua kenangan tentang apa yang dia buat sama saya, kesalahan-kesalahan dia, omongan-omongan dia, teladan-teladan yang gak baik, itu bertebaran di pikiran saya. Pok. Menguasai saya. Sampai saya marah-marah. Saya marah-marah enggak banting-banting barang, enggak. Kesel aja pokoknya. Marah banget. Padahal hari itu saya mau berenang sama istri saya. Sama anak-anak saya. Akhirnya saya enggak bisa berenang. Saya cuma duduk. Tertegun. Marah gitu ya. Sampai berapa saat kemudian Allah Roh Kudus dengan lembut bilang begini. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Saya kayak disadarkan, iya, ngapain saya? Ngapain saya? Ngapain saya mengingat semua keburukan orang? Padahal belum tentu dia memang sengaja nyakitin saya. Betul gak Bapak Ibu? Seringkali kita sakit hati sama orang, padahal orang itu belum tentu dengan sengaja nyakitin kita. Betul gak sih? Harusnya kita berkata, ampunilah dia Tuhan, karena dia gak tahu apa yang dia lakukan. Gitu mestinya ngomongnya. Karena kita nggak tahu, mungkin sedang sensi sayanya, sedang banyak masalah, gampang tersinggung, bisa. Padahal dia tidak punya maksud menyakiti, tapi saya sakit hati. Dan hari itu saya diingatkan Tuhan, kamu nih ngaco. Dan sebuah ayat muncul di kepala saya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Oh saya sedih saudara hari itu. Tuhan saya ini bawa firman di mimbar, saya khotbah di sekolah minggu, di remaja, di wanita. Tapi saya kok masih punya sakit hati yang saya sendiri gak sadar kalau saya masih punya sakit hati. Tapi Roh Kudus bilang lagi, saudara kalau saya bilang Roh Kudus bilang bukan berarti Denny. Gak gitu ya. Seperti sebuah impresi, sebuah pengertian, pemahaman dengan suara yang lembut gitu. Roh Kudus bilang begini, bersyukur kamu tahu sekarang. Ada yang perlu kamu benerin dalam hatimu.
Iya ya Tuhan. Tapi sedih, kok saya setelah ikut Tuhan sekian tahun masih begini, masih dangkal, masih nyimpen sakit hati, mungkin kepahitan. Sedih. Sedihnya sampai besoknya masih sedih saya. Tuhan, menyesal. Kenapa aku di Tuhan? Saudara, dalam perjalananmu menuju ibadah yang sejati, pasti ada waktunya engkau jatuh bangun. Enggak usah sengaja jatuh bangun. Di hati-hati pun pasti akan pernah jatuh. Dan memang Tuhan izinkan. Supaya engkau tahu apa yang mesti diperbaiki dalam dirimu. Amin. Dan Tuhan lihat prosesnya dan lihat hasil akhirnya. Jangan sampai di tengah-tengah jalan karena engkau sering kesandung, sering bikin dosa lalu kau bilang, Tuhan sepertinya aku bukan anak Tuhan. Aku anak iblis. Sudah aku gak mau lagi ikut Tuhan. Salah saudara. Salah itu. Saudara tahu nabi Tuhan yang, nabi, hakimnya Tuhan yang namanya Simson. Tahu Simson? Hidupnya bener gak? Wah Simson tuh hidupnya kacau saudara. Dalam satu ayat dia ketemu perempuan sundal, dia tidur dengan perempuan sundal itu. Gak ada godaan-godaannya, langsung aja gitu. Kacau tuh orang. Pernah lihat Simpson berdoa? Pernah kalau ada ya? Simpson berdoa. Gak ada kayaknya. Setahu saya gak ada ya, gak tahu lagi ya. Simpson tuh kacau hidupnya. Tapi saudara tahu di Ibrani ditulis tentang iman-iman, pahlawan-pahlawan iman. Abraham, Daud, dan Simpson ada di situ. Simpson yang hidupnya kacau balau itu termasuk pahlawan iman, saudara. Sadar enggak? Saya baca, loh kok masuk si Simpson ini? Karena Tuhan enggak lihat jatuhmu, Tuhan lihat bangunmu. Amin. Tuhan enggak lihat jatuhmu, Tuhan lihat kebangkitanmu. Simpson di akhir hidupnya, dia memenuhi panggilan Tuhan untuk dirinya. Simpson dibangkitkan untuk memulai berperang melawan orang Filistin. Ada ayatnya, Hakim berapa gitu. Simpson dibangkitkan Tuhan untuk memulai peperangan dengan orang Filistin. Penyelamatan Israel dari bangsa Filistin. Dan di hari terakhir hidupnya, saat Simpson sudah buta, dia membunuh orang Filistin lebih banyak dibanding dia masih sehat, masih bisa melihat. Dia memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia masuk dalam pahlawan iman. Jadi kalau hari ini engkau jatuh bangun dalam dosamu, jangan menyerah saudara. Itulah kemurahan Allah. Itulah kasih karunia Allah. Amin. Dan pembaharuan budimu itu, pembaharuan mindsetmu untuk jadi ibadah yang sejati itu tidak bisa otomatis saudara. Saya undang pemusik ke depan. Waktu saya tinggal 6 menit. Saudara tahu bahwa kita berubah, hidup kita berubah, sikap kita berubah, cara ngomong kita berubah, cara pandang kita berubah. Itu enggak otomatis saudara. Enggak ada yang otomatis. Cuma ada satu di Alkitab yang otomatis. Waktu Allah memilih Saul, diurapi oleh Samuel, dan ditulis di situ, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Cuma itu doang. Tapi kita tahu bahwa Saul pada akhirnya jatuh dalam dosa. Endingnya kacau. Tidak ada yang otomatis. Pendeta Reinhard Bonnke pernah bilang begini. Tidak ada orang yang otomatis bersih sekalipun dia bekerja di pabrik sabun. Tidak ada orang yang otomatis bersih sekalipun dia bekerja di pabrik sabun. Sabun buat ngebersihin kita kan, mandi bersih ya. Tapi enggak ada orang yang otomatis bersih meskipun dia bekerja di pabrik sabun. Meskipun dia tinggal di gudang sabun, enggak ada orang yang otomatis bersih. Dia harus ambil sabun itu, dia masuk kamar mandi, dia mandi dengan sabun itu. Baru dia bersih. Kalau saudara hari ini, saya datang ibadah Pak. Saya kudus dong. Tidak otomatis saudara. Saya melayani Pak, WL. Oh saya PDM Pak. Tidak otomatis saudara. Tidak ada yang otomatis. Dan itulah
Itulah fungsi kasih karunia Tuhan. Kalau kita salah, kita minta ampun, kita diampuni. Supaya apa? Kita bisa melanjutkan perjalanan menuju kesempurnaan itu. Kita bisa tetap ada di bumi ini. Kalau hari-hari ini engkau berkata, aku banyak jatuh dalam dosa. Bagus engkau ingat. Itu Roh Kudus yang mengingatkan engkau bahwa kamu ini berdosa. Ayo tobat. Jangan malah menjauh dari Tuhan. Keliru saudara. Cepat-cepat balik. Itu artinya Tuhan mau engkau segera kembali padanya. Dan kalau ada engkau di sini yang berkata, aku gak pernah bikin dosa, bertobat saudara. Tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa. Dan kesombonganmu akan berakibat lebih fatal dari yang sebelumnya. Saudara, perubahan mindset kita harus dikerjakan. Amin. Diusahakan. Tidak ada yang otomatis. Sekalipun engkau bisa WL dengan urapan yang luar biasa. Kalau engkau gak mengusahakan dirimu berubah, ya gak berubah. Saudara. Bertahun-tahun juga gak berubah. Harus diusahakan. Gimana Pak kalau saya sering jatuh? Kitab Amsal bilang begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Tapi dia bangun kembali. Yang Tuhan perhitungkan bukan soal jatuhmu. Tapi soal bangunmu kembali. Amin. Mari saya dong berdiri sama-sama. Mari kita mau mempersembahkan tubuh kita ini. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan pada Allah. Karena itulah ibadah kita yang sejati.